Suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan. Sudah mendunia. Halo semuanya, kali ini kita akan sedikit bahas tentang COVID-19. COVID-19 itu apa sih? suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang pernafasan. Sudah mendunia semuanya, negara-negara yang lain juga terdampak coronavirus tersebut. Coronavirus itu adalah penyakit yang mematikan. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan dari coronavirus yang baru. O diambil dari corona, V diambil dari virus, dan D diambil dari disease. Virus ini pertama kali muncul pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, China. Dan tak perlu waktu lama bagi virus ini untuk menyebar ke seluruh dunia. Hingga secara resmi, WHO telah menetapkannya sebagai sebuah pandemi. Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Indonesia mengkonfirmasi 2 kasus positif COVID-19. Hal ini membuat masyarakat Indonesia berduyun-duyun mencari alternatif pengobatan guna melindungi diri dari ancaman COVID-19. Berbagai upaya dilakukan, berbagai informasi tersebar di media sosial. Tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Mulai dari kabar viral, bawang putih, berjamur, bahkan hormon perempuan dipercaya dapat mencegah ancaman COVID-19. Lalu, apa sih hormon itu? Apakah benar dapat mencegah COVID-19? Apakah terbukti agar bisa tidak menghadapi COVID-19? Bagaimana pendapat masyarakat awam dan para ahli? Simak penjelasan berikut. Alhamdulillah untuk konsumsi herbal saya setiap pagi itu saya selalu minum jamu. Ya diantaranya mungkin yang saya ketahui itu seringnya itu namanya jamu kunir kalau Jawanya itu seperti itu. Saya tidak terbiasa minum obat herbal. Yang sering itu kadang daun insulin, kemudian empon-empon juga. Herbal itu saya dari sejak muda itu sudah minum herbal. Makanya pada saat ada pandemi ini saya teruskan. Empon-empon itu sebetulnya saya belum sebelum ada virus corona ini saya nggak tahu yang nama empon-empon. Cuman saya sering dibuatkan istri saya berupa minuman yang berupa itu yang komposisinya jahe, serai sama gula merah dan badan itu bisa terasa hangat. Isinya itu temulawak, kunyit, jahe, kencur, serai. Terdiri dari jahe, serai, kunyit besar, dan juga dari kayu manis. Tempat biasa temulawak, kunyit, serai, asem, gula Jawa itu sedikit gitu, biar soalnya selera itu masing-masing, ada yang pengen manis, ada yang pengen tawar gitu kan. Empon-empon itu terdiri dari jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, serai. Katanya orang-orang pakar di pengobatan itu yang kemarin saya lihat di TV itu bisa meningkatkan imun atau bisa membunuh virus corona. Ini tubuh bisa menjadi hangat, bisa menjadi sehat, bisa menjadi keringetan. Tapi efek sampingnya saya kira nggak ada, banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Empon-empon itu selain untuk menambah stamina juga, untuk pencegahan penyakit yang lainnya kayak pegel-pegel dan juga corona. Alhamdulillah tidak ada efek samping gitu ya. Malah badan itu malah tambah seger aja gitu loh. Karena memang kalau setiap udah keluar rumah karena dalam kondisi PSBB gini kan kita juga ngeri ya ada kalau takutnya kita tertular oleh penyakit corona dari orang lain yang kita tidak tahu. Mulai dari itu langsung saya minum jamu empon-empon ini. Alhamdulillah badan selalu segar, sehat, ya murah, tidak terlalu mahal,
dan mudah didapat gitu. Untuk anti radang, antivirus, untuk menghangatkan badan, dan untuk imunitas, dan untuk menyegarkan badan, menghangatkan badan. Iya, rasanya itu badan terasa segar, nafsu makan itu bertambah, dan rasanya semakin fit. Efeknya ya nggak gampang lelah, nggak gampang sakit. Jadi setahu saya pada saat ini banyak dikembangkan, digali bahan-bahan tradisional yang mungkin sejak dahulu dikenal, tapi belum banyak penelitian yang membuktikan. Nah, pada saat ini karena ada perhatian dari berbagai pihak, dilakukanlah berbagai penelitian untuk membuktikan efektivitas penggunaan bahan-bahan tradisional tersebut untuk dijadikan bahan yang bisa menjadi bermanfaat buat pengobatan. Setahu saya untuk empon-empon ini memang sedang dilihat sebagai bahan baku herbal yang bisa memberikan manfaat sebagai antioksidan dan antiinflamasi secara umum yang meningkatkan imunitas tubuh, sehingga sangat dibutuhkan dalam menghalangi atau memproteksi diri dari serangan virus ya. Kalau itu sebagai tadi membantu pertahanan tubuh dan memang dirasakan ada manfaatnya, silakan digunakan. Namun kalau dianggap sebagai suatu pengobatan, tentunya harus melalui suatu taraf uji klinis yang sesuai standar, sehingga memang betul-betul terbukti. Jadi kalau sampai dijadikan pengobatan, tentu harus melalui tahap-tahap uji klinis yang memang diakui oleh seluruh dunia ya. Jadi tidak dengan mudah mengklaim sesuatu tanpa ada penelitian yang standar ya. Jadi hal yang bermanfaat di dalam penanggulangan atau pencegahan COVID-19 ini adalah sifat suatu optimisme ya, tetap bergaya hidup sehat, menjaga kebersihan, mengikuti protokol yang ada, dan optimis dengan apa yang dilakukan, tidak merasa ketakutan yang berlebihan, tapi juga tetap hati-hati. Karena kalau misalnya itu dijadikan suatu bagian dari gaya hidup sehat, lalu melakukan pencegahan dengan salah satunya mengkonsumsi ini, itu bagian yang positif. Tapi kebalikannya, kalau ini dianggap sebagai suatu obat yang bisa mencegah, membuat dia bisa serampangan untuk berperilaku di dalam kehidupan masyarakat maupun dalam penjagaan diri ya, misalnya tidak pakai masker, tidak cuci tangan, lalu merasa sudah minum obat pasti akan kebal gitu, itu jadi kontraproduktif ya. Jadi tergantung tadi keyakinannya itu proporsional nggak terhadap fungsi dari empon-empon ini gitu ya. Nah, kalau untuk pengobatan tradisional yang sekarang sebenarnya cukup menarik karena dipicu oleh banyak hal gitu, seperti misalkan kesadaran kembali ke alam, kemudian kekhawatiran akan efek samping dari obat konvensional, kemudian adanya misinformasi terhadap pengobatan konvensional. Misalkan bisa jadi misinformasi ini bisa jadi efek-efek samping yang dia ketahui karena
sekarang kan googling banyak gitu, itu berlebihan gitu. Jadi dia sudah takut duluan dengan efek-efek yang bisa jadi itu tidak terjadi ke dia. Kemudian adanya overclaim dari terapi tradisional, misalkan nih daun A bisa mengobati A, B, C, D dari penyakit yang misalkan sakit mata, bisulan, sampai yang ke kanker, stroke, dan diabetes segala macam. Jadi itu cukup overclaim dan itu belum banyak dibuktikan gitu. Tapi karena bahasanya bombastis, jadi masyarakat awam cukup tertarik dengan hal tersebut gitu. Pasti ada manfaatnya gitu. Tetapi kita juga harus memenuhi 3 paradigma nih kalau mau mengklaim empon-empon dari aspek klinis gitu, yaitu 1 safety-nya, 2 efficacy, kemudian quality, di mana itu saling berkaitan. Yang paling penting adalah safety-nya. Nah, safety ini juga harus melihat bahwa apakah penggunaan rempah A gitu kan akan aman untuk kondisi pasien tertentu, misalkan bayi, ibu hamil, ibu menyusui kayak gitu, itu harus dilihat lagi. Kemudian itu perlu pembuktian juga, baik itu efektivitasnya, toksikologi, dan bioavailabilitasnya, keamanan yang paling penting. Contoh yang paling sederhana, misalkan kayak penyakit orang dengan penyakit ginjal, terus menerus setiap hari, saking pengen sehatnya, minum empon-empon dengan tekstur yang kental dan berwarna. Itu kan membahayakan untuk ginjalnya, gitu kan. Dia lupa bahwa ada ginjal juga yang bekerja lebih berat ketika minum seperti itu. Kalau bahan-bahan yang bermanfaat di dalam empon-empon itu sendiri sebenarnya kalau mau kita jabarkan itu ada ribuan, ada jutaan gitu ya. Tapi saya ringkas saja menyebutnya sebagai zat aktif. Tapi yang menarik dari rempah-rempah itu sendiri adalah ketika rempah-rempah digunakan sebagai simplicia utuh dan ketika ditarik zat aktifnya, terutama kita isolasi zat aktifnya gitu kan menjadi senyawa tunggal. Kalau misalkan kita sebutkan beberapa contoh yang zat aktif yang di dalam kandungan yang ada di rempah-rempah, misal banyak sih sebenarnya, contohnya kayak fenol, kemudian tanin, kemudian polifenol, flavonoid, dan segala macam sih itu. Jadi tergantung dari turunan-turunannya lagi. Untuk mengkonsumsi yang benar, kita juga harus tahu lebih lanjut kandungan apa yang ada di dalamnya, kemudian pada saat apa kualitasnya terjaga, bagaimana penyimpanannya, karena bisa jadi itu harus digunakan segar gitu, bisa jadi harus dikeringkan dulu, bisa jadi dipetiknya harus pagi hari, bisa jadi dipetiknya nggak boleh dengan stainless steel seperti itu. Jadi satu, kita harus ketahui juga bagaimana tanamannya itu sendiri, khasiatnya apa, dan bagaimana cara mengolahnya. Kemudian kita akan, setelah kita tahu bagaimana menjaga kualitasnya, kita juga harus tahu berapa kadar yang dibutuhkan gitu kan, dan harus disesuaikan juga dengan kita. Misalkan berat badannya kita besar atau berat badannya kita kecil, itu juga akan berpengaruh gitu. Tidak sembarangan asal mengkonsumsi karena pengen sehat, dapat blast info langsung kita gunakan, tidak gitu. Penggunaan rempah atau empon-empon dalam menghadapi COVID, kalau misalkan kita memposisikan untuk memelihara daya tahan tubuh, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau misalkan klaim untuk mematikan virus COVID itu sendiri, rasanya itu perlu penelitian jauh lebih panjang lagi ya, karena perlu dibuktikan gitu kan. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa penggunaan empon-empon dalam keseharian yang berlebihan itu juga tidak baik gitu. Dan kita juga dalam kondisi COVID seperti ini, kita juga harus lebih banyak lagi menyaring informasi, mana yang hoax, mana yang betul dinyatakan langsung dan bisa dipertanggungjawabkan oleh siapa, bukan sekedar mencatut logo dari institusi tertentu agar terlihat ilmiah dan formal, langsung kita sebarkan dan langsung kita praktekkan gitu. Jadi kita juga harus melakukan double cross check seperti itu. Untuk fenomena empon-empon untuk mengatasi COVID itu, jika dikonsumsi tidak berlebihan tidak masalah gitu kan, karena dia fungsinya kan untuk mencegah atau memelihara kesehatan tubuh, karena prinsip dari mekanisme si COVID ini kan dia menyerang daya tahan tubuh yang lemah gitu. Jadi itu untuk kita untuk meningkatkan kesehatan, tetapi kita juga perlu ingat bahwa selain minum rempah-rempah, kita juga harus menyeimbangkan dengan hal yang lain untuk memelihara kesehatan, misalkan olahraga, kemudian istirahat yang cukup, terus manajemen
kemudian stres itu juga salah satu pola meningkatkan imun. Jadi tidak hanya satu faktor gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk dilakukan untuk memelihara kesehatan, it's okay gitu dan tidak berlebihan. Kemudian kita juga perlu ingat harus mengkonsumsi air putih yang banyak. Kemudian kita juga perlu ingat juga bagaimana kondisi tubuh kita gitu. Kita sesuaikan dengan kondisi tubuh, jangan disamakan antara anak kecil, orang dewasa, orang tua, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui karena ada kondisi-kondisi yang itu perlu penyesuaian seperti itu. Kemudian kalau misalkan diklaim sebagai si rempah itu untuk mematikan virus, ya sepertinya itu harus penelitian lebih lanjut. Terkait dengan COVID ini, saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat lebih hati-hati lagi untuk men-sharing berita, kemudian menyaring lagi berita, jangan ngeblas karena ada oknum-oknum, bisa jadi juga dia oknum iseng kayak membuat gambar untuk desinfektan alami menggunakan rempah cukup dengan direbus aja, kemudian dia mengambil gambar dari institusi tertentu, kemudian karena merasa itu ilmiah, kemudian kita sharing padahal itu belum terbukti. Jadi lebih baik kita lakukan protokol standar terkait COVID ini gitu kan. Tidak mudah men-sharing berita, apalagi itu berita hoax, belum tentu juga sumbernya terpercaya. Kemudian penggunaan rempah-rempah, kalau misalkan mau digunakan, silahkan dilakukan untuk mencegah atau memelihara kesehatan dan dilakukan secukupnya, karena bagaimanapun tubuh kita juga perlu variasi makanan gitu kan, variasi minuman gitu, karena ketika dibebani dengan bahan itu saja otomatis yang bekerja organnya juga akan terbebani itu terus gitu. Jadi tidak berlebihan, kemudian juga kita harus lebih open mind seperti itu sih, itu aja. Salah satu upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 adalah dengan penggunaan ramuan herbal atau obat-obatan tradisional. Namun, terkait dengan produk herbal untuk menghadapi pandemi COVID-19, klaim manfaat yang disetujui BPOM baru sebatas memelihara daya tahan tubuh saja, belum sampai pada tahap membunuh virus. Salah satunya adalah ramuan herbal empon-empon. Berikut ini adalah beberapa bukti ilmiah dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ramuan empon-empon. Yang pertama, kunyit. Kunyit dipercaya dapat menyembuhkan pilek, bronkitis, juga asma. Selain itu, kunyit terbukti secara ilmiah meningkatkan respon imun tubuh dan produksi sel darah putih. Kunyit juga terbukti sebagai antivirus yang dapat menekan replikasi virus HBV yang menyebabkan penyakit hepatitis B. Yang kedua, temulawak. Temulawak dapat mengobati keluhan perut, gangguan hati, demam, dan juga disentery. Temulawak telah terbukti dapat mengaktifkan fungsi imun dalam tubuh. Yang ketiga, jahe. Salah satu khasiat utama rimpang jahe adalah sebagai antiinflamasi. Selain itu, jahe juga dapat meningkatkan respon imun dalam tubuh. Yang keempat, lengkuas. Lengkuas terbukti secara ilmiah mengandung dua senyawa kimia yang memiliki efek antitumor, antiinflamasi, antimikroba, dan juga antioksidan. Selain itu, lengkuas juga memiliki antiviral yang disebut dengan galangin. Kelima, kencur. Kencur dapat menghambat proses peradangan, yaitu dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin yang merupakan mediator utama terjadinya peradangan.